Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom his favor rests." Shalom semuanya. Waduh, lemes ya kayaknya lemes. Sekali lagi, shalom semuanya. Oke, apa kabar? Nah, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Mantap, itu semangat muda memang ya. Oke, God is good All the time, and all the time. God is good. Sekali lagi, God is good All the time, and all the time. God is good. Oke, ini kayaknya kok terlalu mundur ya. Ayo gimana kalau maju sampai di titik ini? Kalau nggak maju saya nggak mulai acaranya ini. Yuk maju yuk, teman-teman silakan. Kevin dan teman-teman maju silakan. Yang dari Jember-Jember ayo maju. Kurang maju. Lagi. Terus. 10 langkah ke depan guys. Mantap. Oke. Selamat malam dan selamat datang buat semua teman-teman yang sudah hadir hari ini di acara Natal Gabungan Remaja dan Pemuda Epic dan Genji. Oke, ini saya tadi dapat info dari Asher. Ada yang dari Mandala, dari UNED, dari Santo Paulus, dari Bondowoso, dan Kalisat. Saya mau dengar suaranya satu-satu ini ya. Yang dari Mandala mana suaranya? Kok sepi guys? Belum datang mungkin, belum datang. Oke, saya sekarang cek yang dari UNED mana suaranya? Saya suka. Terus lanjut dari Kalisat mana suaranya? Jangan mau kalah. Dari Bondowoso? Oke, dari SMA Santo Paulus? Mantap. Sama sekali lagi dari tuan rumah sendiri, Jember mana suaranya? Kami senang menyambut kalian semua untuk merayakan acara Natal pada hari ini bersama-sama. Mari kita menikmati hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Dan supaya kita keluar dari tempat ini bukan tidak membawa sesuatu apapun, tapi kita keluar dari tempat ini untuk menjadi berkat buat semuanya. Jadi, kita harus semangat semua ya malam ini. Oke? Oke-nya lemes guys, oke? Oke, untuk sebelum memulai acara, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu Bapa, kami bisa berkumpul bersama di tempat ini bersama-sama Tuhan, untuk merayakan acara Natal Tuhan. Biar Kau yang beracara Tuhan tempat ini Bapa, kami memuji, kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam.
dan selamat datang di acara Genjian Epic Christmas Celebration 2022. Kami sangat senang akan kehadiran Anda bersama kami. Saya, Siski Hiroshi, yang akan mengarahkan acara pada malam hari ini. Let's worship God and enjoy His presence. All crew, stand by. Audio, stand by. Lighting, stand by. Graphic, stand by. And all of you, stand by. In 5, 4, 3, 2, 1. Shalom teman-teman semua. Mari saya undang teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersuka cita di malam hari ini. Come on, let's sing together. Joy, joy to the world. The Lord is come. Let all receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. And heaven Yuk, dibuat lebih semangat lagi. Sama-sama kita katakan, joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs Him blow. While fields and floods, rock fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. I speak of a joy, overflowing well, no tongue can tell. One more time, come on. Joy, I speak of a joy, rise in my soul, never let me go. He rules the world with truth and peace, and lets the nations rule. The glory is Lord, His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His Now let's sing together, overflowing well, no tongue can tell. Speak of a and He never, never lets me go. Beri sorak-sorai doa yang paling dahsyat bagi Allah kita. Mari kita semuanya, kita mau melompat, kita mau menari buat Tuhan. Amin.
Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami Tuhan. Tuhan di tempat ini Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan alam semesta puji-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Hosana, Hosana, yang layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Katakan sekali lagi, hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Kau yang terbesar Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
suarakan hati kalian. Dari dalam hati kalian katakan, selamanya Raja. Katakan sekali lagi, hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berhak selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia.
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih berikan kami kesempatan anak dan remaja Jember untuk merayakan Natal. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh menjadi bakaran dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Tuhan, urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir di sini. Kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan tenang mendengarkan firman-Mu dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman sebagai anak muda remaja di zaman sekarang ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian. Saudara menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Dan saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setiap kali kita beribadah, maka percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama lihat semua kepada saya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sembah dan puji. Sembah Dia. Saya belum dengar suaranya. Sang yang ingin menyembah Tuhan, sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 saya akan baca mulai ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama juga ayat yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Sama-sama 3, 4. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir," sama-sama lagi 3, 4. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama lihat ke kanan kiri dan katakan great joy. Lihat ke kanan kiri dan katakan great joy gitu ya. Tapi jangan dengan muka yang great joy. Great joy gitu loh. Ya, dengan senyum malam ini kita menikmati sukacita. Saudara sekalian, tak pernah ada berita kesukaan yang disampaikan dengan cara seperti yang kita baca malam hari ini di Lukas pasal yang kedua. Ketika kita membaca bagian ini, maka kita akan menemukan betapa luar biasanya berita ini cara penyampaiannya. Karena pertama saudara sekalian, yang menyampaikan berita ini adalah malaikat. Sama-sama katakan malaikat. Saudara sekalian, kalau yang datang ke sini presiden aja saudara udah kaget setengah mati gitu kan. Apalagi kalau tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang bersinar-sinar di tempat ini. Dan kemudian malaikat Tuhan ngomong, "Jangan takut sebab aku memberitakan sebuah kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi saudara, ketika kita ngomong tentang kesukaan
kesukaan besar, tentang joy, tentang berita ini saudara, maka kita akan menemukan saudara sekalian, ini disampaikan dengan cara yang begitu spektakuler. Gitu ya. Karena yang menyampaikannya adalah malaikat, bukan sembarang orang. Bukan hanya manusia biasa, tetapi yang menyampaikannya itu adalah malaikat. Saudara, kemudian ketika saudara membaca sampai beberapa ayat selanjutnya saudara sekalian, ayat 13, kemudian berita sukacita ini diakhiri dengan sebuah paduan suara yang sangat luar biasa ketika tiba-tiba ada bala tentara surga di depan para gembala dan kemudian mereka menyanyikan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya membayangkan bagaimana para gembala malam hari itu yang hadir dan kemudian saudara sekalian melihat malaikat yang datang yang menyampaikan berita yang begitu luar biasa, tetapi juga lebih terkejut, lebih ternganga lagi ketika tiba-tiba ada bala tentara surga saudara sekalian. Yang kemudian datang dan kemudian mereka menyanyikan sebuah pujian dan saya pastikan itu pujian yang sangat indah. Pujian memuliakan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara sekalian, saudara, kenapa sih ini great joy? Kenapa berita ini berita yang luar biasa? Yang pertama saudara sekalian, kabar kesukaan karena sang penyelamat dunia sudah datang. Mari sama-sama katakan kabar kesukaan karena sang penyelamat dunia sudah datang. 1, 2, 3. Kabar kesukaan karena sang penyelamat dunia sudah datang. Saudara, apa yang menjadi berita yang paling menyenangkan saudara? Aduh, manggilnya saya tante kan, karena kalau saudara itu hitungannya sudah seperti anak saya, bukan cucu ya saudara sekalian ya, terlalu tua saudara. Jadi saudara sekalian tante, kalau berita yang saya paling saya pengen dengar adalah ketika saya nembak cewek dan dia ngomong, yes, aku mau gitu kan saudara sekalian, itu kayaknya berita yang sangat luar biasa gitu. Atau tante ketika saya masuk kerjaan dan kemudian saya terima surat, kamu diterima. Atau ketika saya daftar ke sebuah universitas dan kemudian kamu diterima. Atau ketika saya dapat undian, saudara sekalian. Saudara, bukankah berita yang disampaikan para malaikat, ini adalah berita yang luar biasa gitu loh. Berita yang luar biasa. Saudara, malam hari ini saya pengen saudara yang hadir di tempat ini nggak pulang dengan biasa saja. Tetapi saudara pulang dengan membawa sesuatu. Dan hari ini saya ingin menyentuh saudara lagi dengan berita ini. Jangan takut, sebab aku membawa kesukaan besar bagi kamu. Sang penyelamat dunia sudah lahir bagi kita. Saudara sekalian, saudara pernah enggak nonton film atau baca gitu? Ada seorang pangeran enggak mungkin kan tinggal di gubuk. Pangeran yang dari kerajaan ganteng saudara sekalian. Ya. Bukan pangeran kodok, ini pangeran beneran. Pangeran dari sebuah kerajaan yang besar, kaya raya, ganteng saudara. Tiba-tiba datang ke sebuah desa. Pakai kuda saudara sekalian. Datang ke sebuah desa dan kemudian ada cewek di desa itu saudara sekalian ya. Ada cewek di desa itu yang lagi main di padang, bukan main, lagi kerja di padang. Cewek itu lagi bersihkan di kebun saudara sekalian ya. Ya bukan padang, kebun gitu ya. Kemudian ketika pangeran itu lihat dan pangeran itu gini, ya ampun cantik banget ya cewek ini ya. Ya ampun tiba-tiba kok aku jatuh cinta sama dia gitu kan. Dan tiba-tiba singkat cerita saudara sekalian, tiba-tiba pangeran itu meminang cewek ini dan kemudian cewek ini dibawa ke istana menjadi permasyurinya. Saudara yang nonton film seperti ini atau sekarang dimodernkan saudara jadi film Korea, anak orang kaya gitu kan, punya perusahaan banyak, kemudian tertarik sama pegawainya yang cuma, banyak kan film Korea kayak gitu ya, bener ya. Anak orang kaya pemilik perusahaan ganteng tertarik sama cewek yang cuma jadi office girl di kantornya. Pernah enggak? Dan kemudian saudara yang nonton film ini saudara nangis Bombay saudara sekalian ya. Aduh
jadian mereka, ya ampun jadian mereka, gitu kan saudara sekalian. Saudara, tahu enggak saudara, kita ini semua kita, tak terkecuali satu pun dari kita, semua kita itu harusnya, layaknya kita itu dihukum. Harusnya layaknya, seharusnya, selayaknya, tidak ada satupun dari kita yang punya kekuatan untuk bisa ada hari ini. Harusnya semua kita itu dihukum masuk ke dalam neraka yang kekal. Saudara. Dan kemudian saudara sekalian, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan kita. Karena masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, masalah yang terbesar yang dihadapi oleh saya, oleh kaum muda sekalian, bukan masalah nggak punya pacar, bukan masalah nggak naik kelas, bukan masalah nggak dapat jodoh, bukan masalah nggak dapat kerjaan, tapi sesungguhnya ada satu masalah yang sangat besar di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun juga, kecuali ketika sang Bapa mengutus anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Kenapa ketika malaikat itu datang kepada para gembala dan ngomong, saya membawa berita yang besar. Karena berita itu tentang lahirnya seorang penyelamat dunia yang menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Yang mau bersyukur katakan amin. Saudara, kenapa berita itu sangat luar biasa? Karena berita itu tentang lahirnya seorang anak yang nantinya dia akan menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Saudara sekalian, dan ketika kita ngomong tentang tugas penyelamatan, kita nggak hanya berhenti di kandang Bethlehem, tetapi kita akan tarik ke depan sampai kemudian Yesus mati di atas kayu salib, menggenapkan pekerjaannya supaya saya dan saudara yang harusnya dihukum mati, yang harusnya ada di neraka yang kekal, kita kemudian dipindahkan ke dalam surga yang kekal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa. Saudara, pertanyaan saya untuk bagian pertama ini, pernah enggak saudara terharu sih untuk bagian ini? Pernah enggak kita bersyukur gitu loh? Harusnya yang jadi perspektif orang Kristen, harusnya yang jadi fokus hidup kita, harusnya yang jadi semangat hidup kita, harusnya yang jadi pendorong kekristenan, itu adalah pengorbanan Kristus. Mari katakan harusnya yang jadi fokus hidup orang Kristen, salib Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Harusnya yang jadi fokus orang Kristen itu adalah salib Kristus. Saudara, kenapa berita ini besar? Kenapa ini great joy? Kenapa ini luar biasa? Karena berita ini berisi tentang lahirnya seorang anak yang kemudian menggantikan saya, menggantikan saudara di atas kayu salib, supaya saya dan saudara yang harusnya masuk dalam neraka yang kekal dipindahkan ke dalam surga yang kekal. Saudara, hari ini sekali lagi saya ingin menyentuh saudara untuk bagian ini. Pernah enggak sih kita bersyukur untuk bagian ini? Pernah enggak sih kita ngomong, Tuhan, terima kasih saya sudah diselamatkan. Pernah enggak sih kita bersyukur, Tuhan, kalau enggak karena Engkau lahir di dunia ini, saya enggak bisa seperti ini. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan bagian ini, masalah ini, dosa ini, kecuali Bapa di surga mengutus anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Sekali lagi saya berdoa, malam ini bagian ini menyentuh saudara. Sehingga saudara sekalian, setiap kali saudara dalam kondisi apapun, ingat berita ini. Seorang anak telah lahir untuk saya, untuk menyelamatkan saya, untuk menebus dosa saya, untuk tergantung di kayu salib, menggantikan saya yang harusnya masuk ke dalam neraka yang kekal. Amin saudara sekalian. Amin. Amin saudara sekalian. Dan harusnya jadi kaum muda yang semangat. Jadi kaum muda yang terus semangat melayani Tuhan. Karena untuk kita bisa merayakan Natal malam ini, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita.
Dan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan menebus saudara. Jam berjalan dengan begitu cepat. Bagian yang kedua saudara sekalian, kesukaan besar itu karena apa sih? Karena berita ini saudara, mari kita baca ayat yang saya baca ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mari sama-sama katakan untuk seluruh bangsa. Saudara sekalian, kenapa berita ini sangat luar biasa? Karena skop, area penyampaian berita ini, area ditujunya berita ini bukan hanya area yang kecil. Tapi ini untuk seluruh bangsa. Amin. Ini untuk seluruh bangsa. Saudara sekalian. Dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ketika kita membaca berita ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, saya kemudian bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena para gembala itu adalah orang-orang yang tidak terlalu diperhatikan. Para gembala itu adalah orang-orang yang tidak terlalu penting. Para gembala itu adalah orang-orang yang tidak terlalu ngetop. Para gembala itu adalah orang-orang yang sangat tidak diperhatikan, saudara sekalian, dianggap pekerjaannya rendah. Tetapi bagi mereka, Allah sedang menunjukkan untuk orang-orang yang tidak diperhatikan oleh manusia, untuk orang-orang yang tidak diperdulikan oleh manusia, berita yang besar ini tentang kelahiran seorang anak yang nantinya akan menyelamatkan dunia, itu disampaikan. Saudara sekalian, untuk seluruh bangsa. Saudara dan saudara malam hari ini, kembali lagi. Kita sudah menerima berita itu dan kita sudah mengalami berita itu. Mari sama-sama katakan, aku sudah menerima dan aku sudah mengalami berita itu. 1, 2, 3. Aku sudah menerima dan aku sudah mengalami berita itu. Saudara sekalian, ketika membaca tentang keseluruh bangsa, hati saya kemudian lebih terharu lagi, saudara sekalian. Hati saya lebih terharu lagi. Karena berita yang besar ini, yang saudara sekalian ditujukan untuk seluruh bangsa, yang disampaikan bukan hanya untuk para gembala saja, tetapi kemudian disampaikan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, ke seluruh yang ada di bawah alam semesta ini, saudara sekalian. Dan tiba-tiba saudara, saya akan lebih terharu lagi karena apa? Karena saya mengalami, saya menerima, saya menjadi orang penerima berita itu. Saudara sampai sini mengerti maksud saya? Mengerti? Ada banyak orang yang dengar tentang kelahiran Kristus. Ada banyak orang yang saudara sekalian tahu bahwa ada firman Tuhan bahwa seorang anak telah lahir dan anak itu akan menyelamatkan dunia. Ayo percaya kepada dia. Tapi kemudian saudara sekalian, kita akan ngomong gini, iya ya, kenapa kok saya yang percaya berita itu? Pernah enggak terpikir, kenapa saya kok yang jadi Kristen? Kenapa teman saya kok enggak jadi Kristen? Kenapa di satu negara di Jepang yang kemudian aksesoris Natalnya luar biasa? Kenapa di beberapa negara yang bisa dikatakan bukan negara Kristen, aksesoris Natalnya begitu lebih heboh dibandingkan Indonesia, saudara sekalian. Tetapi rakyatnya sebagian besar tidak percaya kepada Kristus. Dan saudara-saudara harusnya bertanya, kenapa saya ya? Kenapa saya loh ya? Saudara gak pernah berpikir ya? Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya baru berpikir, Tuhan kenapa saya loh ya? Kenapa saya yang menerima berita itu? Kenapa saya yang kemudian saya mengalami bahwa anak itu lahir dan menyelamatkan saya? Kenapa saya loh Tuhan? Di luar sana masih ada orang yang lebih pintar dari saya. Di luar sana masih ada orang yang lebih saleh dibandingkan saya. Di luar sana masih ada anak muda yang lebih pintar daripada kalian, yang lebih canggih daripada kalian, yang lebih luar biasa daripada kalian, yang lebih ganteng, yang lebih cantik daripada kalian, yang lebih baik mungkin hidupnya. Tapi kemudian saudara bisa enggak berpikir begini, kenapa saya loh ya yang dipilih oleh Tuhan? Pernah terpikir? Enggak kan?
Itu sebabnya kadang sekali kita terharu akan anugerah Allah, amazing grace, ketika Tuhan menyelamatkan kita. Kadang sekali kita merasa terharu akan pengorbanan Tuhan, akan penyelamatan Allah atas hidup kita. Di luar sana masih banyak orang lebih baik. Di luar sana masih banyak anak muda yang begitu baik. Tetapi kenapa saya yang diselamatkan oleh Tuhan? Bagian ini saudara, kita sedang membicarakan tentang otoritas Allah. Bagian ini kita sedang membicarakan tentang kasih karunia Allah. Bagian ini kita sedang membicarakan tentang anugerah Allah yang besar. Dan kalau saya dan saudara ada di dalam orang-orang yang mendengar tentang berita itu, tapi bukan hanya mendengar, tetapi juga terpilih, terpanggil menjadi anak Tuhan, diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, harusnya malam ini saudara akan tertunduk. Dan seperti saya yang sedang menahan nangis, dan kemudian ngomong, thanks God, anugerahmu besar buat saya. Amin. Malam ini sekali lagi saya nggak pengen kita akan kembali pulang dan kita pulang dengan biasa-biasa saja. Tetapi paling tidak kita akan kembali pulang pertama malam ini kita bersyukur. Karena kita jadi penerima berita itu. Tapi bagian kedua, berita yang disampaikan untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Tetapi saudara sekalian, bukan karena orang tua saudara Kristen. Tetapi secara spesifik itu datang kepada hidup saudara. Dan kemudian menyentuh saudara. Untuk saudara percaya kepada Tuhan. Menerima Kristus. Malam ini jadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bagian kedua dari bagian ini saudara sekalian. Kita yang sudah menerima saudara sekalian. Seharusnya orang penerima berita sukacita. Itu harusnya ikutan sukacita. Betul tidak? Orang yang menerima sukacita besar dan kemudian mengalami sukacita yang besar itu karena sudah diselamatkan, harusnya selalu bersukacita. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, kita sudah dengar berita yang besar itu, kita sudah menerima saudara sekalian berita yang besar itu, kita sudah mengalami bagaimana Allah menyelamatkan kita. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang menjadi anak muda yang bersukacita? Saudara, kalau saudara kemudian bikin penelitian, hari ini banyak anak muda yang tiba-tiba, saudara, banyak kejadian bunuh diri dan itu terjadi bukan kepada orang tua, tapi kepada anak muda. Kenapa saudara? Barusan saudara sekalian ada cowok bunuh diri. Saya lupa di Jawa Barat saudara sekalian. Tapi masalahnya sepele banget menurut saya. Masalahnya apa? Karena ditolak oleh cewek. Nembak cewek ditolak. Bunuh diri, anak SMA. Saudara dan saudara, bukan hanya itu saja. Banyak kita yang putus asa. Banyak kita yang kemudian baperan. Banyak kita yang saudara sekalian sedih. Banyak kita yang masih muda tetapi kita kemudian saudara sekalian terperangkap dalam kesedihan, nggak ada sukacita, nggak ada semangat di hidup. Padahal kita adalah penerima sukacita yang besar. Hari ini saya berharap saudara menjadi anak-anak Tuhan yang meletakkan sumber sukacita saudara di tempat yang tepat. Mari katakan meletakkan sumber sukacita di tempat yang tepat. 1, 2, 3. Meletakkan sumber sukacita. Pukul teman kiri kanan begini, hey, letakkan sumber sukacitamu di tempat yang tepat. Amin. Letakkan sumber sukacita kita di tempat yang tepat. Bukan, jangan salah meletakkan sumber sukacita. Sumber sukacita kita bukan karena punya pacar yang cantik. Cowok-cowok perhatikan. Sumber sukacitamu bukan karena punya pacar yang cantik. Tante kalau gitu aku tak pasrah, tak cari yang LAS, yang penting sukacita. Ya enggak juga, itu pilihan kan ya. Dan kecantikan itu kan subjektif, benar kan? Saudara sekalian ada orang hidung mancung, bagi beberapa orang cantik, tapi bagi beberapa orang cowok-cowok di sini kalau cewek hidung mancung cantik atau enggak? Biasa aja kan, B aja kan gitu sudah. Makanya subjektif banget. Jangan meletakkan sumber sukacita kita kepada pacar yang cantik. Jangan meletakkan sumber sukacita kita pada nilai yang baik. Jangan meletakkan sumber sukacita saudara kalau saudara punya iPhone terbaru. Gadgetnya bagus saudara sekalian. Kalau pakai Nokia
saudara sekalian, ketemu teman aja, nomor HP-mu berapa? HP saya ketinggalan gitu loh. Kalau pakai Nokia, saudara tahu Nokia enggak sih? Tahu ya? Kok kayak tua ya, saudara sekalian ya. Saudara kalau nggak pakai iPhone, pakai Samsung katanya ya, Pak. Samsung tuh sebutannya Samsung loh saudara sekalian. Pakai Samsung itu saudara sekalian, Samsung, saudara yang apa? Lempar anjing bisa mati saudara sekalian gitu kan. Saudara tanya temannya, HP-mu nomornya berapa? Lihat dong, profilmu lihat dong. Anda, HP-ku ketinggalan di rumah. Dan saudara hanya meletakkan sumber sukacita kepada gadget yang saudara miliki. Saudara meletakkan sumber sukacita kepada harta yang saudara miliki. Saudara meletakkan sumber sukacita di tempat yang salah. Kalau punya pacar yang ganteng, saudara sukacitanya ya ampun saudara sekalian tiap hari kudu diperkenalkan kepada seluruh dunia, ini pacarku yang ganteng gitu saudara sekalian ya. Atau dalam hidup saudara sekalian, sumber sukacita kita ketika kita bisa aktualisasi diri. Mari ngomong sama-sama aktualisasi diri. Karena ini kan lagi zamannya orang aktualisasi diri di medsos, di mana. Atau dalam pelayanan, ini untuk pengurus-pengurus kaum muda, dari manapun saudara. Atau dalam pelayanan saudara, kepuasan hidup, saudara sekalian sukacita. Saudara merasa pencapaian yang tinggi ketika saudara melayani di tempat-tempat yang hebat. Saudara ada di di sini namanya apa? Genti saudara sekalian. Dan kemudian malam hari ini saudara bisa pakai, ini keren loh Bu Yulia ya. Saya doakan nanti bulan depan Januari sudah pasang di depan sana kiri kanan. Tapi sumber sukacita kita bukan ini. Yang setuju katakan amin. Sumber sukacita kita bukan Videotron. Sumber sukacita bukan kecanggihan handphone yang kita miliki. Sumber sukacita kita bukan saudara sekalian, saudara kecanggihan musik yang saudara mainkan. Walaupun untuk Tuhan kita harus memberi yang terbaik, tapi bukan ini fokusnya. Sumber sukacita orang Kristen ketika saudara menyadari dan saudara sungguh-sungguh memahami bahwa untuk saya yang tidak layak, berita sukacita itu sudah datang. Yesus sudah datang, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Amin. Amin. Jadikan itu sebagai sumber sukacita kita. Amin saudara sekalian, jadikan itu sebagai sumber sukacita. Kalau kita tidak pakai baju baru di Natal tahun ini, jangan sedih. Kita akan tetap bersukacita karena sumber sukacita kita bukan baju baru. Kalau Natal tahun ini di rumah kita tidak ada pohon Natal yang megah, kita tetap akan sukacita. Karena sumber sukacita kita bukan pohon Natal atau aksesoris Natal di rumah yang megah. Sumber sukacitaku itu adalah Kristus yang sudah lahir untuk menyelamatkan saya. Saudara sekalian, jangan taruh sumber sukacita saudara di tempat yang salah. Letakkan sumber sukacita saudara dalam Yesus yang sudah lahir untuk menyelamatkan saudara. Bagian yang terakhir dari khotbah saya, kesukaan besar yang disampaikan oleh para malaikat menyisikan sebuah amanat buat kita. Yang pertama saudara sekalian, jangan takut. Mari sama-sama katakan jangan takut. Jangan takut. Bukan, ya tante saya nggak takut kegelapan loh tante. Saya ini kalau sama setan ya tante biasa aja. Saya sama setan tuh berteman. Jadi kalau digelap-gelap pergi ke kuburan saya ya nggak takut tante. Karena itu sudah biasa buat saya. Bukan. Jangan takut untuk hidup ini. Amin. Jangan takut untuk neraka yang kekal. Jangan takut untuk kehidupan masa depanmu. Jangan takut untuk hari esokmu. Karena untuk semua itu Allah Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amanat yang kedua adalah saudara sekalian. Amanat yang kedua seperti para gembala yang menceritakan kabar kesukaan, kita juga harus menceritakannya. Amanat dari great joy, amanat dari kesukaan besar, itu harusnya mendorong kita untuk kita tidak diem. Tapi kita pulang dan kita ngomong sama teman kita, ayo ke gereja yuk, ayo percaya Kristus yuk, ayo saya ini loh dulu saya ikut Kristus, ayo yuk percaya Kristus, ayo dong ke gereja sama-sama saya, aduh saya susah, aduh saya sedih, aduh orang tua saya banyak masalah, ayo saya doakan yuk. Kamu tahu enggak, di agama saya itu kepercayaan saya, ada seorang yang bernama Yesus. Dia sudah lahir buat saya, menyelamatkan saya, termasuk menebus semua dosa saya. Dan kemudian dia tergantung di kayu salib dan dia menanggung semua masalah saya. Amanat
malam hari ini saudara, dari pemberitaan firman Tuhan adalah keluar dari tempat ini dan beritakan tentang Yesus. Mari sama-sama katakan beritakan tentang Yesus. Mari sama-sama katakan beritakan tentang Yesus. Satu kali suami saya itu pimpin retreat saudara sekalian. Retreat sebuah gereja GPIB di Surabaya. Itu bikinnya di Pacet. Kemudian dia bilang gini, ayo dong ikut dong. Waktu saya bawa sopir saudara sekalian. Ikut dong, ngapain kamu di rumah sendirian, ikut aja. Tapi ketika saya datang ke tempat retreatnya kan cuma untuk pria saudara sekalian. Ketika saya ke tempat retreat, saya berharap saya ketemu dengan 1-2 orang yang saya kenal di sana. Tapi ternyata saya tidak ketemu dengan mereka. Kemudian saudara sekalian, saya bilang, waktu itu saya sempat ngajak anak kaum muda, namanya April. Ayo April ikut tante yuk, nemani ke atas sekalian jalan-jalan karena liburan. Kemudian saya bilang sama yang ngantar itu Pak Min, ngapain kita nungguin di sini? Kita nggak kenal, saya juga perempuan kan ikut retreat laki-laki nggak cocok. Kita jalan-jalan yuk kemana? Kakek Bodo. Saudara pernah ke Kakek Bodo enggak? Gak usah ya kalau gitu ya. Saudara, karena saudara kalau ke sana itu saudara betul-betul bodoh. Karena jalan 3 kilometer gak ada apa-apa yang dilihat gitu saudara sekalian ya. Cuma dilihat awas tanah longsor gitu. Sepanjang jalan lihat itu aja. Dan saya merasa betul-betul dibodohi gitu saudara sekalian. Tapi ketika balik dari Kakek Bodo yang ada air terjunnya yang cuma kricik, gak terlalu deras saudara, jadi biasa aja. Saudara, kemudian saya balik dan haus, saya mampir ada sebuah warung saudara sekalian. Ada sebuah warung kecil dan saya duduk di situ beli aqua dong, ya. Kemudian ibu itu tiba-tiba yang jualan tuh seorang ibu dan anak kecil. Ibu-ibu tiba-tiba ngomong gini, saya ini susah, saya ini gini. Saya cuma, oh ya Bu, sabar. Dan kemudian saya balik ke Surabaya. Dan kemudian saudara sekalian, saudara tahu enggak? Sampai di Surabaya, hati saya itu enggak enak, saya teringat dan saya merasa saya tidak melakukan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen saudara sekalian. Saya bilang sama suami saya, Pak, ayo balik yuk. Aku rasa ada hutang yang besar karena saya tidak memberitakan Kristus ketika saya ketemu dengan ibu itu. Saudara percaya enggak? Dan ini saudara banyak saksinya. Saya balik 2 minggu kemudian, saya cari ibu itu. Saya ketemu ibu itu. Saya nyampaikan, Bu, ibu susah, tapi di agama saya punya Kristus yang sanggup tolong ibu. Dia bukan cuma sanggup tolong masalah ibu, tapi sanggup tolong ibu untuk bisa sampai kepada kekekalan di surga yang kekal. Saya pulang dan saya merasa lega. Amanat kedua dari kesukaan besar yang kita terima malam ini, seperti para gembala, kembalilah pulang dan sampaikan berita ini kepada teman-teman saudara. Amin. Saudara, berapa banyak kita yang sedih sih lihat teman kita yang belum ke gereja? Berapa banyak kita yang sedih ketika kita melihat teman kita belum percaya Kristus? Berapa banyak sih saudara sekalian, ada seorang yang ngomong begini, setiap hari saudara sekalian ketika saudara sedang berjalan dan ketemu dengan orang-orang yang belum percaya Kristus, maka biarlah api neraka itu tampak di depan mata kita, di depan wajah kita, supaya saudara bagian itu mendorong saya dan saudara punya hati seperti hati Bapa yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan. Saudara dan saya juga punya hati untuk kembali dari tempat ini. Dan saudara bawa banyak anak muda datang ibadah di tempat ini. Bawa banyak teman saudara untuk percaya kepada Kristus. Bawa banyak teman saudara untuk diselamatkan percaya kepada Kristus. Sehingga mereka bisa sama-sama dengan kita menerima surga yang kekal. Bagian yang terakhir saudara sekalian. Berita kesukaan itu diakhiri dengan paduan suara. Yang bunyinya begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera. Dan seterusnya. Saudara sekalian, saya mengakhiri. Saudara tahu enggak, seluruh fokus hidup kekristenan, seluruh muara hidup kekristenan itu adalah kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, di sekolah, dimanapun, apapun yang saudara lakukan, maka saudara fokusnya harusnya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, hari ini jadilah anak-anak muda
yang meletakkan sumber sukacita di tempat yang benar. Jadilah anak muda yang semangat mengarungi hidup karena Yesus sudah lahir bagimu. Jadilah anak muda yang kembali dari tempat ini dengan semangat baru. Kalau saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya akan memberitakan berita keselamatan itu. Dan jadilah anak muda yang fokus hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian saudara sekalian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Malam hari ini waktu saya sempit sekali, tapi saya ingin berdoa 1-2 orang di antara saudara yang malam ini mengatakan, Tuhan, saya kehilangan sukacita loh malam ini. Di Natal kali ini Tuhan, saya mengalami masalah. Saya ada tantangan. Saya ada pergumulan Tuhan. Orang tua saya ada masalah. Tapi saya bersyukur malam ini firman Tuhan datang kepada saya bahwa saya sudah menerima great joy. Saya menerima kesukaan besar. Tundukkan kepala saudara, tundukkan kepala saudara. Tidak ada yang buka mata, tundukkan kepala saudara. Tapi malam ini saudara yang datang dengan pergumulan, saudara bisa taruh tangan di dada tanpa ada satupun yang tahu, hanya saudara dengan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Yang benar Tuhan, taruh tangan saudara di dada. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang singar WL semua. Saya hanya minta yang taruh tangan di dada, saudara katakan, aku cinta padamu. Jamaah Roh Kudus, Tuhan yang hadir malam hari ini. Hadirat-Mu. Amin. Selalu dekat, menikmati. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana.
angkat suaramu menyembah Tuhan malam ini. Kami menyembah Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku nyanyi Hosana, yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan, Kau layak sembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami bersyukur malam ini untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau bukan sekedar berita yang kami dengar, tetapi kami sudah tahu pasti bahwa Engkau lahir bagi kami dan Engkau menyelesaikan tugas penyelamatan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Biarlah bagian ini menyentuh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk malam ini kami hidup lebih semangat lagi, lebih hidup takut Tuhan, lebih hidup benar, hidup memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami belajar untuk meletakkan sumber sukacita kami bukan kepada hal-hal lahiriah, tapi sumber sukacita kami letakkan hanya di dalam Engkau yang sudah lahir, bahkan mati dan bangkit menyelamatkan kami. Bapa, malam ini hamba berdoa, walaupun hamba tidak bisa mendatangi satu persatu anak-Mu, tapi hamba berdoa, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang sedang melihat, ada banyak kaum muda di tempat ini yang sedang meletakkan tangan mereka di dada, tanda mereka membutuhkan Engkau. Hamba menundukkan kepala hamba-Mu, tapi tangan hamba-Mu terangkat memohon anugerah-Mu. Tuhan, jamah oleh kuasa-Mu. Tuhan, tolong yang ada dalam masalah, buka jalan oleh kuasa-Mu Tuhan. Yang sedang khawatir untuk masa depan, Tuhan berikan sukacita, berikan kekuatan untuk jalan ke masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan juga ada di sana. Tuhan, tolong setiap kaum muda dengan segala pergumulannya. Dan Tuhan, biarlah segala kemuliaan, segala apa yang kami lakukan di hidup kami, hanya fokus kepada Engkau, hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Antoneta Marita untuk firman Tuhan yang telah memberkati kita semua yang telah hadir pada ibadah malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hati kita. Sebentar lagi kita akan memasuki prosesi malam kudus. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian O Holy Night. Savior's word.
when Christ was born. On night divine, on night divine. Saya undang untuk maju ke depan Ibu Gembala Pendeta Yulia Theophilus. Selanjutnya Ibu Antoneta, bersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya perwakilan diaken Bapak Harlan, saya undang untuk maju ke depan. Selanjutnya Ibu Yason, saya undang untuk maju ke depan. Selanjutnya perwakilan dari pembina Saudari Maria, saya undang untuk maju ke depan. Selanjutnya Ketua EPIK Saudara Ovel, saya undang untuk maju ke depan. Dan yang terakhir Ketua GJ Saudara Gavril, saya undang untuk maju ke depan. Untuk seluruh jemaat bisa kita sama-sama bangkit berdiri. Dan teman-teman bisa sama-sama menyalakan flashlight untuk mengganti lilin. Malam hari ini Tuhan, sungguh kami boleh merasakan sukacita sejati boleh memenuhi kehidupan kami sebagai anak-anak remaja, anak-anak pemuda di tempat ini Tuhan. Kami tahu berita kesukaan itu sudah kami dengar, sudah kami terima Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai sumber kesukaan itu sekarang tinggal di dalam hati kami. Tuhan Yesus menjadi penasehat di dalam kehidupan kami. Kau menjadi Allah yang perkasa. Kami menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan di akhir zaman ini Tuhan. Tetapi kalau Immanuel, Allah menyertai setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan tantangan begitu besar yang kami hadapi. Tetapi kami tidak pernah takut. Kami tidak takut Tuhan. Bahkan sumber sukacita yang sejati senantiasa memenuhi kehidupan kami. Sehingga setiap langkah kami yakin kami tidak berjalan sendiri. Sebab Immanuel itu menyertai kami. Dia menopang kami ketika kami jatuh. Dia mengangkat kami kembali
dan dia mengembalikan kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, tiada terkatakan kata-kata terima kasih karena Engkau Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu ada di dalam kehidupan kami, memimpin setiap langkah kami. Bapa di surga, saat ini kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mereka boleh merasakan sukacita tetap. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka masing-masing menghadapi tantangan sendiri-sendiri Tuhan. Tetapi sumber sukacita itu selalu memenuhi kehidupan mereka. Penasihat ajaib menuntun langkah mereka. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Sehingga keberanian itu timbul di dalam hati kami. Karena pengalaman-pengalaman dengan Tuhan Yesus yang tidak terkatakan itu membawa kami berani menjadi saksi Tuhan. Menceritakan tentang keajaiban yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami percaya melalui malam Natal pemuda remaja di tempat ini Tuhan, pemuda remaja menjadi generasi-generasi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus ke depan Tuhan. Di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan-tantangan ini, pemuda remaja yang ada di tempat ini tetap mampu menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat acara Natal yang mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus, Raja di atas Raja, Allah yang Maha Kuasa, yang mau lahir, yang mau dekat kepada kami, yang mau mempersatukan kami dengan Engkau Tuhan. Kami yang harusnya dibuang, kami yang harusnya masuk di dalam kegelapan neraka Tuhan. Tetapi disitulah kami boleh merasakan Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali.
Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim hidupku, Kau tak
akhir dari ibadah Natal pada malam hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa berkat. Kita nyanyikan lagu doa Yabes. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tanda kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, di saat ini kami boleh merasakan damai dan sukacita Natal memenuhi kehidupan kami. Apapun situasi yang kami hadapi, kami tetap merasakan sukacita yang lebih dari segala yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang tidak terhingga boleh keluar dari mulut lidah kami. Kau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami, membawa sukacita dalam hidup kami, menjadi penasihat bagi kami, Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, dan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Natal di tempat ini. Tuhan juga memimpin kami ketika kami pulang nanti, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Besok kami boleh tetap ada di tempat ini Tuhan. Kami memuliakan Tuhan Yesus, Allah yang setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, beri salam kiri kananmu, katakan selamat Natal.
Yes. Oke teman-teman, thank you so much for your attendance today. Kita juga berterima kasih banyak kepada Universitas Jember, Universitas Mandala, SMA Santo Paulus, GPPS Kalisat, dan teman-teman sekalian karena sudah membantu memeriahkan acara hari ini. Barangkali ada teman-teman yang belum bergereja, boleh bergabung dengan kita. Untuk teman-teman yang sedang kuliah, kalian dapat bergabung dengan ibadah pemuda setiap hari Sabtu. Untuk teman-teman SMP dan SMA, teman-teman bisa bergabung dengan ibadah remaja setiap hari Minggu siang. Finally, kami minta maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku. Sekali lagi, kami segenap Panitia Natal Pemuda Remaja mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. We hope to see you again next year and we wish you a Merry Christmas. Teman-teman, kalian bisa mengambil konsumsi dan souvenir ke depan gereja. Mohon berbaris dengan rapi. And thank you. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad.